Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih masih setia dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kita akan channel Porang Indonesia akan membahas masalah kata ya, mengenal lebih dekat dengan kata. Oke kawanku. Namanya kata porang ya seperti ini ya. Ini kata porang yang untuk bibit musim yang akan datang ya. Ini kelihatan besar-besar. Ini dalam 1 kilo itu isinya 25 sampai 30 up per kilonya. Seperti ini kata super kawanku. Kata super itu artinya kata yang tumbuh di tengah-tengah cabang ya. Di pertigaan cabang kata super ya seperti ini. Ini untuk bibit musim yang akan datang. Ini isinya 25 sampai 30 up, 30 biji per kilonya. Karena ini besar-besar. Terus yang sebelahnya lagi kita lihat, inilah yang isinya dalam 1 kilo itu isinya 40 up, 40 up dalam 1 kilo. Ini kata super ya seperti ini. Ini yang ada di tengah cabang dahan porang ya. Ya seperti ini katanya ya, yang berotot-otot seperti ini. Kita lihat bekas tangkai ini seperti inilah ini. Ini kata yang sudah tua, aman untuk bibit ya. Oke kawanku, kita jelaskan juga kita menanam porang itu dari kata super. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya dalam satu musim kata ini kita tanam bisa menghasilkan maksud saya bisa tumbuh dalam satu musim, bisa tumbuh 3 kali bahkan 4 kali tunas. Ada juga yang 5 kali tunas ya. Rata-rata ya 3 kali 4 kali tunas. Tunas pertama dia akan menghasilkan kata super seperti ini juga ya. Tunas pertama menghasilkan kata, tunas kedua juga menghasilkan kata, tunas ketiga pun juga menghasilkan kata, bahkan tunas keempat juga menghasilkan kata. Malah katanya akan lebih, rata-rata 4 untuk tunas ketiga keempat itu. Itulah kelebihannya kata super kawanku. Jadi kita budidaya porang modal satu butir, istilah kata ya. Istilah kata modal satu butir kita bisa keuntungannya itu 4 kali panen dalam satu musim. Tunas pertama repah kita ambil, katanya akan terlepas sendiri kita ambil. Terus tunas kedua nanti dia akan mengeluarkan kata lagi. Tunas ketiga keempat mengeluarkan kata lagi. Seperti itu kawanku. Jadi kalau kita budidaya porang itu, kalau menurut saya lebih bagus dari kata. Kalau dari kata kita bisa agendakan 2 musim 3 musim baru kita panen akan lebih bagus. Sedulurku petani porang yang belum pernah, yang pemula yang belum pernah budidaya porang ya, kalau kata seperti ini kita tanam nanti dia akan menjadi umbi ya. Kata ini akan mengeluarkan tunas ya, mengeluarkan tunas. Setelah tunas dia akan membentuk akar, batang. Dia akan menjadi umbi kata seperti ini. Menjadi umbi dan menghasilkan pohon porang dan mengeluarkan kata lagi. Begitu ya. Jadi semua kata ini semua akan begitu kita tanam akan mengeluarkan akar ya. Akar, tunas, batang dan daun akan menghasilkan kata lagi. Begitu untuk dipahami juga ya kawanku ya, yang belum pernah budidaya porang, kita kenalkan seperti ini. Lihat sebelahnya lagi kawanku, ini yang 1 kilo, dalam 1 kilo itu isinya 60 up per kilo. Dalam 1 kilo isinya 60 up sebesar ini kawanku. Ini kalau kita timbang 1 kilo isinya 60 up. Ini kata super ya seperti ini. Kata yang ada di tengah cabang itu kata super kawanku. Dalam 1 kilo ya, kita jelaskan. Dalam 1 kilo, dalam satu musim kata yang besar ini bisa 2 kilo bahkan lebih. Karena ini besar. Kita sudah pernah coba juga, pernah tanam ya. Pernah tanam dalam 1 kilo kita dalam satu biji ya, 1 up ini dalam satu butir kita bisa menghasilkan 2 kilo di lahan seperti itu. Kalau kita geser lagi ke sini, ini yang isinya
dalam 1 kilo itu 80 up. Nah ini dalam 1 kilo isinya 80 up kawanku. Katak super kita jelaskan lagi, katak yang berada di tengah ya, katak yang hidupnya yang tumbuh di tengah-tengah cabang. Kita lihat ini seperti apa, urat-urat ya, seperti urat-uratnya kelihatan. Sebelahnya lagi ini sudah kita spek masing-masing. Dalam 1 kilo isinya 100 up, artinya 100 biji dalam 1 kilo. Kalau dalam 1 biji dalam 1 kilo ini estimasi dalam 1 musim bisa menjadi 1 kilo lebih. Seperti ini kalau kita tahu cara tanam, cara perawatan yang bagus, seperti itu kawanku. Ya ini yang lebih kecil lagi, kita lihat dalam 1 kilonya itu isinya 150 up dalam 1 kilo. Ini katak super yang di tengah ya, hidupnya yang sekali lagi saya katakan ini yang hidup di tengah-tengah cabang ya, di tengah-tengah ranting pohon porang. Nah, seperti itu. Terus kalau yang di pinggir ya, tadi katak super, kalau ini katak yang di pinggir kawanku. Bentuknya juga beda. Kalau katak super ya agak bulat ya, agak apa, pipih, bentuknya agak bulat ya. Kalau yang katak pinggir itu katak yang di pinggirnya berbentuk lonjong seperti ini untuk bibit juga bisa bagus tuh. Dari sebagian besar katak itu kalau yang di pinggir rata-rata bentuknya lonjong manjang ya, itu katak yang di pinggir. Kita lihat lagi, ini katak yang mini kawanku. Katak yang mini itu ya ukurannya sekitarnya 200 sampai 400, ada yang sampai 500 up dalam 1 kilonya, seperti itu kawanku ya. Kita lihat juga ini katak yang reject kawan. Nah ini katak yang reject, ini besar tapi kita masukkan dalam reject karena di sininya itu apa, bekas gembuk ya, bekas lembek. Kita jemur dia kering sendiri juga sembuh. Kita lihat sebelahnya lagi, ini juga sudah mulai mengeras. Nah ini dulu kita ada yang jatuh dibawa pulang langsung, hasilnya seperti ini yang reject kawanku ya. Ini kita biarkan di sini, nanti juga akan tumbuh dengan sendirinya. Ini reject semua, ini nanti juga akan tumbuh. Nah di bulan-bulan ini, bulan Mei ya, bulan Mei ini sudah ada katak yang sudah bertunas kawanku. Nah ini semua katak ini kalau kita biarkan dia akan bertunas seperti ini, akan bertunas dengan sendirinya tanpa dikasih obat ya, tanpa dikasih perangsang. Itu sesuai kodrat alam, katak porang ini akan tumbuh tunas seperti ini semuanya gitu kawanku ya. Kalau yang ini kita sisahkan, ini ada beberapa, ini porang hitam kawan. Ini katak daripada katak porang hitam. Katak porang hitam seperti ini ya, mirip, hampir mirip ya. Nah, cuman sudah kita kasih tanda katak porang hitamnya ya seperti ini. Walaupun ini agak bentuknya kurang menyenangkan, tapi ini nanti akan hidup di musim yang akan datang, seperti itu. Demikian kawanku, kita sedikit membahas tentang katak super dan katak yang di pinggir. Semoga bermanfaat informasi ini untuk kita semua. Semangat terus untuk budidaya porang. Salam sehat, salam sukses. Saya ucapkan terima kasih dari channel Porang Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.